Halo sahabat pembelajar, kita coba lagi ya. Mudah-mudahan sudah bisa berhasil. Tema kita siang hari ini adalah transformational leadership as changing agent. Oke, kita sambil menunggu Coach Helmi. Coach Helmi, apakah Coach Helmi sudah bisa dikontak? Yes. Halo, Coach Helmi. Hai Coach Helmi, apa kabar? Halo, baik, baik, Sehat, baik. Coach? Gimana? Waduh, Halo, yang luar biasa. dinanti-nanti ini akhirnya muncul. Coach Helmi ini Thank you, Coach. susah banget dicari nih ya. Sampai di online juga susah loh ternyata ya. Bukan hanya offline, online juga susah nih dapetinnya ini ya. So, sahabat pembelajar, akhirnya kita bisa Hmm, terhubung dengan beliau. Thank you Coach Helmi buat waktunya. Thank you, Beliau ini sama-sama. sangat sibuk sekali, tapi beliau berkenan mau sharing bersama kita. Dan sedikit tadi saya sudah kasih intro buat teman-teman sahabat pembelajar semua, Coach Helmi. Coach Helmi ini adalah pakar leadership. Beliau juga lulusan dari John C. Maxwell, dan hari ini kita akan belajar sama-sama tentang transformational leadership as a changing agent. Nah, mungkin langsung aja nih Yes. Coach Helmi, bisa cerita nggak sih kenapa tema ini diangkat gitu buat teman-teman sahabat pembelajar semua di sini. Silakan Coach. Ya, karena sebetulnya mau nggak mau kan kita semua sering mendengar kata tentang leadership ya. Yes. Banyak versi tentunya dari sejak zaman dulu leadership sebetulnya dari tahun-tahun awal leadership kurang terlalu tren ya. Dulu Mm-mm. lebih tren tentang manajerial dan lain sebagainya. Mm. Sampai kemudian akhirnya di tahun 90-an akhir Ya. mulai muncul leadership ini mulai jadi sesuatu kebutuhan. Kenapa Oke. seperti itu? Pada Mm. zaman dulu, orang-orang melihat manajerial sebagai sebuah position. Mm-mm. Sehingga mereka membutuhkan, oh kita perlu gini, ya Oke. PDCA-nya dan sebagainya. Jadi skill-nya lebih banyak yang dibutuhkan. Tetapi Oke. kemudian, lambat laun orang mulai memahami yang namanya problem di dalam perusahaan. Oke. Problem di dalam lingkungan, di organisasi. Di mana Mm. tidak selalu orang yang memiliki posisi, dia bisa Mhm. mengontrol timnya Ya. dengan baik. Mhm. Kadang-kadang ada orang yang depannya bilang iya, 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 oke, tapi di belakang seperti apa. Kadang-kadang juga mereka dibicarakan di belakang. Nah, ini berbicara bahwa leadership perlu benar-benar dimaknai bukan sebagai Oke. sebuah posisi, melainkan sebagai sebuah pengaruh. Dan Hmm. ketika kita berbicara tentang transformasional leadership ini, kita Mhm. bukan hanya berbicara tentang pengaruh, tapi Ya. bagaimana kita sendiri mentransformasi pengaruh yang membuat transformasi itu terjadi gitu di sekitar kita. Oh, keren. Coach, kalau saya dengar kata Hmm. transformasional tuh saya ingat waktu dulu skripsi S1 saya itu Iya. kebetulan topiknya tuh transformational leadership itu Coach. Yang saya Oh tahu gitu. itu kan Oh ya, iya, mantap. kebetulan itu kan teorinya si Bas dan juga Avolio itu ya tahun sekitar Ya, 90-an itu. ya. Oh, gitu. Yang memang terkenal itu nggak hanya transformasional, biasanya dia jadi satu tuh Coach, transformasional dan Hmm. juga transaksional gitu kan ya. Nah, Yes, seperti after itu ya. ya, jadi itu biasanya dua paket itu yang jadi satu itu. Hmm. Jadi dia akan bisa transformasional kalau dia transaksinya udah berjalan katanya seperti itu. Nah, Ya, sepertinya agak beda nih coach ya sama yang punya konsepnya yang coach Helmi mau sampaikan ini. betul, betul. Gimana nih coach? Ya, karena itu konsep awal seperti itu, Mhm. bahwa kita seringkali harus melakukan dulu, bahkan sebelumnya tuh harus ada relasi. Hmm. Jadi habis terjadi relation, kemudian terjadi transaction, kemudian barulah terjadi transformasi. Ya, Kenapa seperti itu? Karena sebelum adanya hubungan, istilah kalau kita ngobrol di NLP dan sebagainya, sebelum adanya rapok, nah, ya, rapoknya terbangun, asik. itu tidak bisa satu frekuensi. Jadi Ya. ketika kita ngomong apa, orang yang nangkep berbeda nangkepnya gitu kan. Hmm. Nah, Ya, masing-masing punya mapping masing-masing, sehingga nggak bisa disamakan. Nah, ini perlu disamakan dulu dengan yang namanya hmm. relasi. Nanti Ya, ya, salah ya. satu di antara 11 transformasional leadership itu ada poin di mana kita melakukan transformasi relasi namanya. Oke. Nah, dari situ kemudian kita berbicara tentang transaksi tadi. Transaksi apa nih yang mau dieksekusi bersama? Apa nih Hmm. kepentingan yang mau disamakan? Apa Ya. nih keuntungan buat mereka? Apa keuntungan buat leader? Nah, Hmm. masing-masing perlu punya kesetaraan, ya istilahnya kalau kita ngomong win-win lah ya, gitu. Ya. Nah, kita ngomong win-win. Oke, barulah keduanya dalam kesepakatan bisa melakukan yang namanya transformasi.
Gitu. Jadi Hmm. sebetulnya tahapannya seperti itu kalau kita bicarakan secara urutan alurnya. Jadi sebenarnya Oh, oke. nggak terpisah juga gitu. Cuman kita akan ambil kali ini karena ada waktu yang terbatas, masuk langsung ke bagaimana menjadi seorang pemimpin atau leader yang transformasional. Oke. Nah, baik nih Coach. Pertanyaannya adalah apakah transformational leadership ini hanya berhenti di konteks di kantor gitu Coach ya? Atau antara atasan sama bawahan, leader dengan Hmm. timnya, atau apakah ini juga buat kita semua yang lagi work from home ini gitu Coach? Apakah Iya, iya, iya. transformational leadership ini masih bisa kepake gitu? Atau jangan-jangan ntar dulu, hold dulu gitu? Atau gimana nih Coach? Nah, justru di sini kenapa tema ini saya angkat, Mhm. sebetulnya seringnya saya sampaikan ini di perusahaan memang. Ya. Agar visi perusahaan itu bisa di-breakdown ke strateginya, kemudian strategi ini bisa disampaikan kepada Mhm. tim, dan tim dengan sukarela bersama-sama mencapai tujuan perusahaan. Ya. Tanpa merasa bahwa ini, oh ini kepentingannya perusahaan dan sebagainya. Tapi dalam konteks umum, sebetulnya ini juga terjadi. Mhm. Contoh, ketika pemerintah membuat sebuah keputusan. Apakah itu Oke. menjadi satu hal yang mentransformasi? Mhm. Karena misalnya masyarakat merasa, oh ini kepentingannya sama nih. Oh ini Ya. kita berada di tataran yang sama nih, sehingga rame-rame nih kayak kondisi sekarang. Oh yaudah rame-rame, work from home, oke, gitu kan. Hmm. Atau mungkin ada juga yang, ini kan pemerintah aja akal-akalan. Seperti apa? Maaf kata, misal ya. Ya, Ini kan ya, reaksi yang ya, beragam ya, tentunya. ya, ya, Nah, ya. tapi bagaimana pemimpin ini mentransformasi Mhm. masyarakat sehingga Mhm. masyarakat merasa, iya benar, ini ada di pihak kita loh. Ya, dengan apa yang Oh, mereka lakukan. Baik dicontohkan, baik misalnya dipropagandakan, atau dengan tindakan-tindakan nyata yang mentransformasi di dalam keadaan ini. Yang menarik hmm. adalah ketika saya berbicara tentang transformational leadership ini, Mhm. saya diingatkan dengan kondisi yang sekarang sedang terjadi. Apa itu, Coach? Kita tidak bisa mengontrol semua hal. Oh, Itu oke. poinnya. Hmm. Kita tidak bisa menduga segala hal. Ya. Kadang-kadang sesuatu datang ke kehidupan kita dengan Mhm. sangat cepat tanpa terduga. Nah, Oke. pertanyaannya, di saat seperti ini, tentu semua perencanaan bisa tiba-tiba babak belur, atau kacau, atau berubah semua ya. Ya, ya, Kita ya, ya. pasti sama-sama ngalamin yang udah punya jadwal training, yang udah punya jadwal Wah, pekerjaan, deal aduh, dengan aduh. perbankan dan sebagainya. Wah, ngedadak semua reschedule, reschedule, Iya. reschedule. Kayaknya Coach Nah, Helmi di lagi kondisi curhat nih seperti ini, kelihatannya. kita kena betul. Itu kan saya curhatan bareng. Oke, Ya, selalu oke, belajar juga pasti ngalamin hal seperti itu ya. Oke, saya mewakili. oke. Ya. Siap, siap, Ya, siap. Oke, dan Coach. kalau dilihat seperti ini, Mhm. masalahnya kan bukan masalah pribadi kita loh. Ya. Bagi beberapa orang kan oke lah masalah pribadi, tapi sebetulnya bukan masalah pribadi. Ini Mhm. masalah leadership. Mhm. Kenapa? Ketika kita terhambat, maka gerbong di belakang kita akan ngalamin hal yang sama. Ya. Bayangkan produksi sebuah perusahaan, sebuah pabrik berhenti, Mhm. maka berapa ribu orang yang kemudian terhenti? Ya. Berapa ribu orang yang membutuhkan produksinya, kemudian tidak bisa menerima hal itu? Ya. Sangat-sangat berpengaruh. Hmm. Seringkali kita berpikir tindakan kita tidak mempengaruhi orang lain. Enggak, sangat berpengaruh. Andai Oke. kelas hari ini pun tidak jalan, beberapa orang yang seharusnya menerima informasi dan mengalami transformasi di dalam hidupnya, bisa Hmm. kemudian tidak mengalami hanya karena hal-hal teknis yang mungkin kita belum lakukan seperti Hmm. tadi. Nah, di dalam keluarga sama. Ya. Karena apa yang kita lakukan, yang kita alami hari ini mempengaruhi keluarga kita. Apa yang guru lakukan, sekolah lakukan, mempengaruhi anak-anak hari ini. Ya. Jadi mereka tidak bersekolah, dan tentu saja kurikulum jadi kemudian agak terganggu, pembelajaran anak walaupun katanya bisa dari rumah, tapi kan ada catatannya, tidak boleh tugas-tugas yang memberatkan. Ya. Otomatis kurikulum yang harusnya dikejar, pengetahuan yang harusnya didapat anak-anak, nggak didapat dong. Ya, ya, Jadi ya. banyak sekali yang akan terganggu. Nah, pertanyaan penting bagi leader adalah, apakah seorang leader bereaksi dalam hal ini? Ya. Atau dia merespon? Ini hal yang berbeda. Kalau Hmm. bereaksi, kita menjadi seorang yang sangat reaktif. Ah, Ya. kok gini ya keadaannya? Ah, gini ini. Ini salah ini sih, ini, gara-gara kelelawar, gara-gara cecak, gara-gara apa semua dia ngomongin gitu kan. Oke. Tapi ketika kita merespon, Ya. respon itu berbeda. Respon itu kita melihat dulu kondisinya, situasinya, Mhm. kebenarannya. Kemudian kita berpikir bagaimana nih menggunakan hal ini
untuk semakin mempercepat kita justru mencapai tujuan. Bukan untuk destruktif, tapi untuk konstruktif. Nah, Coach Helmi, ini ada pertanyaan bagus nih. Ini dari seorang Pak Guru, namanya Pak Egi nih. Dia bilang, mohon pencerahan Coach Helmi, sebagai leader di kantor, apa yang harus dilakukan saat pandemi sekarang ini? Ini kelihatannya Pak Egi ini lagi kena wabah nih, ceritanya begitu. Apa sih yang harus dilakukan nih? Apakah diem aja gitu, rujakan atau gimana gitu katanya. Silakan Coach Helmi. Oke. Ya, yang terpenting dulu adalah respon, kembali lagi. Karena seorang leadership yang melakukan transformasi, dia tahu persis bagaimana harus bertindak. Karena tindakan dia akan mempengaruhi tindakan dari timnya. Yes. Respon dia akan mempengaruhi respon dari orang yang di sekitar dia. Ini yang dinamakan transformasi. Transformasi itu mempengaruhi perubahan. Iya. Jadi bukan hanya diri. Tapi selalu yang namanya transformational leadership dimulai dari dalam keluar. Oke, inside out deh jadi ya. Yes, inside out. Jadi dari dalam dulu kita merespon dengan tepat, maka kita akan melakukan vibrasi yang tepat kepada orang-orang di sekitar kita. Demikian juga dalam kondisi seperti ini, tentu bukan hanya leader kan yang ngalamin seperti ini, seperti yang Pak tadi tanyakan. Di tim kita pun pasti ngerasa deg-degan juga dong. Ya gimana nih ya kelanjutan perusahaan? Jalan nggak nih? Gimana gaji saya dibayar nggak nih? Dan sebagainya. Yang pertama perlu dilakukan adalah kita menyetarakan diri dengan mereka. Kira-kira apa ya yang mereka rasakan? Kemudian barulah kita bisa berbicara berdampingan dengan mereka. Jadi seorang transformational leadership bukan hanya berjalan di depan, tapi ada waktu di mana berjalan di samping, berdampingan, dan memberikan kesempatan untuk bercerita tentang perjalanannya. Baru setelah itu dia mundur ke belakang, dia mendorong mereka agar tetap maju berjalan apapun yang terjadi. Oke, jadi bukan hanya di depan saat ini ya Coach ya, tapi sekarang sama-sama nih jalannya bareng-bareng gitu ya. Sambil mencoba merasakan apa yang dirasakan oleh tim seperti itu, sehingga ketika kondisi sudah menjadi lebih normal, disitulah tugas kita sebagai leader mulai mendorong kembali gitu untuk maju bersama seperti itu Coach ya. Keren. Kalau saya kutip sedikit satu istilah di NLP ada yang namanya accept and utilize. Oke. Jadi accept and utilize itu terima dan kemudian baru arahkan. Oke. Teknik ini yang bisa digunakan sebetulnya saat kita berbicara dengan tim kita. Dalam kondisi seperti ini, lingkungan kita memerlukan empati. Kita bilang, iya memang kondisi seperti ini kadang-kadang tidak bisa kita tolerir, kita tidak bisa tolak gitu, kondisi-kondisi seperti ini. Banyak kejadian hidup kita yang sering kali terjadi. Tapi, tapinya itulah kemudian message yang kita sampaikan. Tapi, hidup kan harus tetap berjalan. Asik. Dan kita mengeluh tidak mengubah apapun. Dengan kita menyalahkan, tidak menjadi lebih baik. Kan itu yuk kita sama-sama pikirkan, apa nih yang bisa kita create? Jangan-jangan ini kesempatan kita membenahi apa yang selama ini tidak bisa kita benahi, karena kita sibuk terus dengan orderan. Sibuk dengan orderan, itu penting sekali tuh kelihatannya tuh Coach. Kita banyak kali orderan dan aktivitas. Padahal belum tentu aktivitas yang kita lakukan menghasilkan. Secara hukum Pareto kita berkata bahwa 20% saja hidup kita yang menghasilkan 80% di dalam hidup kita. Jangan-jangan ini saatnya kita evaluasi nih. Kita tata ulang, kita bikin kemudian prioritasnya. Selama ini apa yang paling menghasilkan? Lalu kemudian kenapa sih saya belum bisa mengeksekusi hal-hal seperti ini di dalam hidup saya? Mungkin saatnya sekarang menata kembali. Apakah database klien kita yang kurang full? Apakah selama ini mungkin di keluarga kita belum punya waktu yang cukup untuk membekali anak-anak dan keluarga kita? Apakah mungkin sebetulnya ada relasi-relasi di sekitar rumah kita, tetangga-tetangga kita yang selama ini belum tersentuh karena kita di luar rumah terus? Nah ini perlu jadi pemikiran sehingga seorang transformational leadership itu adalah bukan orang yang bereaksi atau reaktif, tetapi dia yang melihat segala sesuatu sebagai sebuah peluang. Oke, menarik ya Coach ya. Maka seperti tadi kata Pak Egi juga menambahkan, maka penting sekali konsepnya Tutwuri Handayani itu juga jalan jadinya Coach ya. Betul sekali. Iya. Thank you Pak Egi. Orang Indonesia kan sudah mengenal itu sejak lama. Iya. Jadi harusnya walaupun konsep transformational leadership ini adalah konsep dari luar negeri, dari barat sana,
Mhm. Sebetulnya orang Indonesia harusnya lebih bisa menerapkan ini, karena udah kenal itu dari sejak lama. Ingarso sung Tuturi tulodo, Handayani. Gimadio Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Wah, luar biasa Ya. sekali dia. Oke. Nah, Coach Helmi, mungkin ada lagi nggak nih? Hmm. Apa sih transformasional metode ataupun apa sih yang sebenarnya perlu ditransformasi gitu loh, Coach? Dalam rangka mengatasi Hmm. situasi yang terjadi ini, bukannya kita bereaksi, tapi kita memberi respon yang tepat. Nah, kira-kira bentuk respon yang tepat sebagai seorang transformational leaders itu harusnya kayak mana itu, Coach? Ya, saya diingatkan sebuah cerita. Oke, Jadi saya apa itu, pernah Coach? nonton National Geographic. Mhm. Di situ ada gambaran bagaimana cheetah itu mengejar Hmm, antelope. Antelope itu oke. larinya kencang banget itu. Ya, Benar-benar ya. kencang, lari padang gurun itu. Nah, Wow. si cheetah ini punya kecepatan lari sampai 95 km per jam. Itu kecepatannya, kecepatan Hmm, maksimum. Tapi dia tidak bisa terus-menerus di kecepatan yang sama. oke. Kecapean Kecepatan juga. rata-ratanya kecepatan rata-ratanya hanya 35 km per jam. Oke. Nah, ini mengingatkan kita, seringkali kita juga memang benar kan, oh ketika ada sesuatu target apa, oh kita geber terus. Tapi kan nggak bisa gitu-gitu terus. Hmm, Ada waktunya kondisi yang seperti ini terjadi dan mhm. justru saat kita tidak sedang siap untuk ngegeber itu. Ya, Jadi apa yang dilakukan? Saya belajar dari Cita ini. oke. Cita punya kecepatan tinggi, tapi dia tidak selalu menggunakan kecepatannya. Ada waktunya dia melambat, Oke. kemudian dia berbelok mengambil arah dan memotong arah dari antilop. Oke. Nah, maksud saya adalah bagaimana ketika kejadian seperti ini, Mhm, tipsnya adalah kita lihat mhm, apa yang perlu kita berhenti dulu melambat, kemudian berbelok arah. mhm. Apakah hari ini arah Ja kita jadi sedang nggak mendekati lari tujuan? terus ya, Coach, ya? Jadi ada Enggak, waktunya enggak. kita pause dulu gitu, Coach, ya? Lihat Yes, kondisi kita seperti itu. tahu, kita mengevaluasi, dan lain sebagainya. Hmm, Dan kalau saya bilang, inilah saatnya kita mengevaluasi ke dalam diri dan ke dalam tim, tapi khususnya ke dalam diri. Apakah selama ini kepemimpinan kita sudah tepat atau belum? oke. Apakah kita masih menjadi seorang solois di perusahaan? Hmm. Karena pemimpin transformasional adalah pemimpin yang melakukan transformasi. Ada 11 transformasi yang perlu dilakukan. Wih, Yang apa pertama aja adalah tuh, Coach? transformasi fokus. Ya, Fokus. Oke, ini ada transformasi transformasi fokus. fokus. Oke. Yes. Transformasi fokus berbicara tentang bagaimana kita mengubah fokus kita dari bagaimana kita menjadi orang hebat Mhm. ke kita menjadi seorang konduktor yang Oke. mengumpulkan orang-orang dengan berbagai keragaman, potensi, Mhm. memaksimalkan mereka sehingga menjadi tim yang hebat. Oke. Ini saatnya kita evaluasi. Yuk kita cek ulang tim kita, entah di kantor, entah di lingkungan kita, atau siapapun yang berhubungan dengan kita. Mana yang belum maksimal potensinya? Masih mungkin Oke. nggak mereka dioptimalkan lagi? Bagaimana caranya? Kita Mhm. membuat ulang strategi tersebut. Membuat Mhm. ulang strategi harus bukan di saat kita mepet. Justru Mhm. seperti ini, di saat seperti ini. Buat ulang susun ulang strategi dengan tepat. Si A Hmm. misalnya. Oh, si A punya kekuatan di sini. Kalau kita lihat DISC-nya seperti apa. Hmm. D, K, I, S, atau C. Kita Oke. lihat kemampuannya seperti apa. Detilkah orangnya atau seperti apa. Mana yang Kenali perlu diperlengkapi. Betul. kenali Dari strength situ kita point-nya bisa. ya, Coach, ya, berarti ya di sini ya. Yes. Ya, Oke. dan dari situ mulai masuk ke strateginya. Mhm. Apakah orang ini perlu diikutkan ke dalam training tertentu kah? Perlu di coaching kah? Perlu diapakan? Hmm. Diberikan jobnya yang mana nih kepercayaannya? Dia digabungkan dengan siapa? Mhm. Nah, ini karena tugas seorang leader itu sebetulnya adalah berpikir seperti ini. Bukan sekedar dia langsung terjun ke lapangan sebagai orang hebat. Saya hebat nih, gitu kan, prestasi. Enggak. Hmm. Pemimpin menjadi hebat ketika timnya achieve. Bukan ketika dia yang achieve. Ya, Ini ya, ya. bedanya solo dan konduktor. Nah, ini transformasi yang pertama. Sebetulnya. Kalau orang dari Solo itu ya ini juga nih PR juga berarti ya. Nah, Nggak itu bercanda solois itu, memang. Coach. Oke. Ini Coach Helmi bukan dari Solo, dari Bandung kalau ini ya, Coach Helmi. Oh, bukan. Bukan. Oke. Setelah Perasaan fokus apa kampus. tuh, Coach? Transformasi fokus. Yang berikutnya apa lagi nih, Ya, Coach? kemudian ada transformasi pengembangan diri. Oke. Yang kedua. Pengembangan diri. Maksudnya gimana tuh, Coach? Ya.
Transformasi pengembangan diri seringkali kita berpikir bahwa pengembangan diri tergantung dari fasilitas, sarana, prasarana yang ada, tergantung dari training yang kita ikuti, tergantung dari buku yang kita baca, dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya transformasi pengembangan diri itu dimulai yang tadi yang saya bilang, dari dalam keluar. Inside Apakah out. kita menjadi orang-orang yang mau mengembangkan diri? Itu dulu. Karena tanpa keinginan dan tanpa kemampuan untuk belajar, maka orang tidak bisa berkembang. Kemampuan untuk belajar ini adalah kemampuan, kalau istilah saya, mengungkapkan satu kalimat khusus. Apapun yang dilihat, didengar, dia selalu bertanya, so, apa yang perlu saya lakukan? Oke. Jadi saya selalu mengatakan, yuk kita belajar mengatakan, apa yang perlu saya lakukan? Ini akan menolong orang untuk melakukan eksekusi dan action di dalam hidupnya. Kalau enggak, ketika kita dengar misalnya kuliah, training, sebab kita akan bilang, saya udah tahu yang ini. Oh oke, ini bagus, luar biasa, keren. Misalnya selesai sebuah seminar atau apa, kita atau mungkin bahkan dengar ceramah kita, wah rame, bagus, keren. Begitu ditanya, apa yang kamu dapatkan? Nggak tahu, pokoknya keren ramenya gitu. Dia nggak ada perubahan dulu. Akhirnya tidak terjadi transformasi kan? Gitu. Karena pengembangan diri bukanlah teori, pengembangan diri adalah sesuatu aplikasi di dalam hidup. Dan selalu dimulai dari apa yang saya lakukan. Ketika lihat keadaan, bukan menghakimi, menjudge, menilai, tapi oke, dengan keadaan ini, apa yang perlu saya lakukan? Selalu sebuah pertanyaan itu ya. Coach Helmi, ada yang nanya nih, Coach. Pertanyaannya adalah gimana caranya merubah bos jadi leader yang sejati. Ini kelihatannya curhat bawahan nih, Coach. Karena di sana, gitu ya? karena di saat sekarang ini banyak leader yang mudah tersulut emosinya sehingga jadi bos. Mohon pencerahan katanya. Thank you, Pak. Tentu. Gimana nih, Coach? Tentu seperti itu. Bebannya bos lebih tinggi daripada yang di bawah. Seperti yang saya bilang tadi, kalau yang di bawah bebannya diri sendiri dan keluarga paling. Oh gitu ya. Kalau cuma 1-2 orang, paling orang. Tapi makin tinggi, makin bebannya makin tinggi. Jadi kalau piramida itu di perusahaan seakan-akan piramidanya gini. Posisi itu seperti ini. Tetapi beban itu justru dibalik. Jadi semakin seorang itu di posisi atas, dia bebannya makin berat sebetulnya. Dia bertanggung jawab atas ribuan orang. Satu keputusan omongan yang salah, tentu salah. Dan ini jadi tekanan yang cukup tinggi. Kita di rumah mungkin ada beberapa yang masih dapat gaji. Tapi pertanyaan saya, para pengusaha, para bos, mereka digaji sama siapa? Owner digaji sama siapa? Omset nggak ada. Pengeluaran terus keluar. Operasional tetap keluar. Sewa THR lagi ya, Coach ya? Jalan. Betul. Ya, sementara income nggak ini. Nggak ada pemasukan lagi gitu kan ya? Belum tentu setelah kondisi balik lagi stabil. Iya, langsung segera balik gitu kan, Coach ya? Iya, nah ini perlu jadi perhitungan juga memang. Nah dalam hal ini kita belajar yang namanya sebetulnya ada yang namanya 360 derajat leadership. Bagaimana leadership kita bukan hanya berpengaruh ke bawah, tapi juga ke samping dan ke atas. Ya, dalam hal ini sebetulnya kita perlu memahami leader atau bos juga dalam hal ini adalah manusia. Gitu. Dia butuh dimengerti. Semakin seorang mengerucut ke atas, semakin dia nggak punya teman, teman-teman pembelajar. Semakin dia kesepian, semakin menanggung semuanya sendiri. Bayangkan andai Anda bisa memberikan diri sebagai orang yang sepertinya memahami. Orang perlu diberi dulu, baru kita bisa mendapat sesuatu dari dia. Jadi bukan take and give, tapi give and take. Kita menabur dulu, maka secara otomatis kita akan panen, akan menuai saatnya. Jadi kita beri dulu, kita dukung mereka, kita support mereka. Jadi kuncinya adalah coba pahami posisinya si bos gitu kan ya, pahami dia dan kita juga memberikan waktu kita, memberikan diri kita, memberi dukungan buat dia gitu kan ya dalam situasi seperti itu. Oke, apalagi nih Coach Helmi? Kira-kira transformasi apa lagi yang perlu diberikan? Yang perlu kita lakukan, Coach. Selanjutnya ada yang namanya transformasi harga. Wah, transformasi harga. Ini maksudnya diskonan atau harga dinaikin atau dikurangin atau gimana nih, Coach? Karena lagi 50% ya. Kode nih, kode. Oke. Bahkan training gratis sekarang. Gratis ya, seperti kayak kita ini sekarang free ya. Ini transformasi harga nih ya. Kita kasih harga yang luar biasa gitu kan. Saya mau
Yang saya mau tanyakan, apakah kesempatan seperti ini terjadi pada kondisi normal? Wah iya, susah banget gitu kan hubungin Coach Helmi aja ya. Nah, Aduh, ketemu Coach nah Helmi aja sekarang nggak kan gampang berarti gitu. apa? Iya, Perlu iya. bersyukur kan kita dan Ya, memanfaatkan. Tapi kalau kita panik, apa kita mampu melihat peluang? Enggak kan? hmm. Nah, Iya, iya, iya. transformasi harga sebetulnya berbicara seringkali kita melihat segala sesuatu dari untung rugi aja. Hmm. Seringkali kita bilang, apa untungnya saya seperti ini? Apa untungnya Hmm. saya kerja keras? Toh Ya. bos saya nanti yang dapat penghargaan, perusahaan yang untung. Ya, tapi kalau kita Hmm. tempatkan diri di posisi bos atau tadi yang saya bilang perusahaan, Mhm. belum tentu juga seenak itu kan. Ya, 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 Ya. ya, ya. Lalu kemudian kita perlu melihat juga di transformasi harga ini adalah kalau kita sebagai leader pun, kita seringkali berpikir gini, ah ini orang udah susah diatur, udah nggak bisa di upgrade, daripada saya membina tim, butuh Mhm. waktu lama, lebih baik saya kerjakan sendiri saja. Saya sering ketemu di tim-tim Hmm. penjualan tuh kayak gini, leader-leader. Wah, Iya, leadernya mereka Superman daripada tuh membina berarti ya, tim Coach lebih ya? baik mereka yang produksi gede-gedean ya. Entah itu kan tadi apa tuh biasanya mereka senang closing gede daripada kalau tim. Tapi ketika saya kemudian ketemu dengan mereka, saya Mhm. coaching, saya buktikan kondisi ini loh, kamu kenapa tim kamu nggak bisa dengerin kamu? Hmm. Karena ada sesuatu yang salah. Mhm. Pertama, ingat yang saya bilang bahwa setiap orang bisa merasakan vibrasi kita, Oke. ketulusan kita, kesungguhan kita tuh orang tuh bisa ngerti gitu loh. Jangan kira orang nggak bisa Hmm. nangkap itu gitu. Ya, ya, Dan ya. seringkali ketika kita sampaikan sesuatu karena ada maunya, hanya ketika ada kepentingan saja, Ya. hanya sekedar sampai transaksional kalau tadi kita Mhm. bicara, maka orang akan merasa, ah, ya saya nggak, ketika saya nggak achieve, nggak dibutuhkan, saya dibuang, saya nggak Hmm. diperhatikan. Ketika saya achieve, malah diakui, yang diakui prestasi bos saya dan sebagainya. Nah, seorang leader perlu bertransformasi dari hanya melihat keuntungan dirinya Mhm. ke Mhm. harga yang dibayar. Hmm. Prestasi, sesuatu barang yang istimewa, yang berkualitas, itu selalu sesuai dengan harga yang kita bayar. Oke. Nggak ada barang bagus berkualitas harganya diskonan gitu kan. Hmm. Ya, pada umumnya ya, Gitu kualitas ya, Coach. menentukan harga. Betul. Jadi Nah, jangan demikian jangan selalu juga. minta training gratis ya coach ya gitu ya. Makanya perlu bayar gitu. Ini kode nih dari Coach Helmi nih gitu ya. Jangan gratisan Ya, melulu. saya ingat satu satu quote yang mengatakan gini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Asik. Percaya nggak? Ya, 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 ya. Di Karena mana hartamu kalau kita berada hati. bicara gini, kalau oh ini gratis, ya udah, nothing tulus kan kalau kita nggak Hmm. praktekkan. Ya, Coba kita investasi. Investasi itu kalau nggak menghasilkan sesuatu, kitanya ngerasa rugi kan. ya, Jadi kita akan berusaha keras gimana caranya agar ini jadi. ya. Pertanyaan saya, sudahkah Anda sebagai seorang leader berinvestasi kepada tim Anda? Mungkin itu Hmm. sebabnya dengan gampangnya Anda mengatakan, ah udah memang ini orangnya seperti ini. Loh, Anda nyalain orangnya. Padahal Hmm. ketidakberhasilan tim adalah ketidakberhasilan dari seorang leader. Karena si Dalam leader banget ya. tidak memahami seperti apa anggota timnya, sehingga dia Hmm. tidak melakukan touch yang tepat. Dia pukul rata semua orang. Hmm. Padahal mereka tetap sebuah pribadi. Mereka seseorang dan mereka manusia. Setiap manusia itu unik, cara Wih. tasnya pun unik. Nah, Anda perlu berinvestasi di situ. Inilah harga yang perlu diinvestasikan. Baik waktu, pikiran, uang, dan menurut saya tambah satu lagi. Yang penting, doa. Sudahkah Anda mendoakan nama anggota tim Anda Ah. satu persatu di rumah justru di saat seperti ini? Wih, luar biasa nih ya. Leader mendoakan timnya. Kadang-kadang banyak leader yang minta timnya mendoakan leadernya gitu ya, coach ya. Harusnya juga apa ya saling lah gitu coach ya. Jangan minta didoain aja, tapi ya mendoakan juga gitu ya, coach ya. Karena timnya bertumbuh, otomatis dia akan naik kan? Hmm, betul 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 betul. ya? Ya, Timnya maju, dia kedorong maju dong. pasti. Ya, maka Ya, karena ini tim ini ada tadi prinsip bukan juga solo. tuh coach katanya ketika kita bantu tim kita jadi sukses sebenarnya kita yang akan menikmati kesuksesan itu juga gitu Kita coach. naik ke atas. Iya, Karena kita konduktor. iya. Ketika seluruh pemain musik itu main bagus, Mhm, ya kita mhm. yang keangkat kan, kita yang Ya, dilihat kan sebagai ya, leader. ya, 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 Betul ya. ya? Ya, Beda setuju dengan kalau coach. solois, solois selalu ingin dia yang tampil sendiri, ngerjain semua sendiri. Ya timnya mau bagus mau enggak, dia nggak kebagian. Ya enggak, karena konsepnya ini yang harus diubah. Ya, alright. Wow, keren banget nih coach.
Tapi udah nggak kerasa nih waktu kita sudah tinggal 5 menit lagi nih coach. Jadi sangat pendek 5 menit lagi, sekali. wow, Tinggal 5 menit sekali lagi ya. nih coach. Mungkin sambil menunggu mungkin masih ada satu dua Hmm, sahabat pembelajar yang mau bertanya. Ada nggak nih coach mungkin yes. tips-tips yang praktis yang buat teman-teman leader yang mendengarkan saat ini, yang juga menyaksikan ataupun yang menyaksikan siaran ulangnya, kira-kira apa nih coach buat teman-teman leaders ini yang perlu diperhatikan nih coach? Monggo coach. Ya, sebetulnya kan kita seringkali terjebak dengan bahwa seorang leader adalah posisi kekuasaan, Ya. atau mungkin ada beberapa yang menganggap, oh ini anugerah lah, ya, kepercayaan. Ya. Nggak ada yang salah dengan semua itu. Ya. Tetapi seorang pemimpin transformasional berpikir bukan cuma dari sudut pandang pribadi. Yang tadi itu pribadi kan. Ya. Tapi dia melihat bagaimana kepercayaan yang diberikan itu adalah sebuah kesempatan untuk membuat perubahan. Oke. Jadi nggak bisa kita cuma bicara, oke, titik sampai ucapan syukur bagus, tapi nggak cukup sampai ucapan syukur, karena kepercayaan itu pasti punya tujuan. Apapun yang dipercayakan dalam hidup kita, itu perlu dikelola. Ya. Jadi benih diberikan pada kita harus dijadikan pohon yang tumbuh dan berbuah. Kalau saya selalu bilang, seorang leader perlu punya paradigma yang benar tentang timnya. Timnya ini bukanlah sekedar alat untuk pencapaian tujuan. Timnya ini adalah amanat dari Tuhan yang dipercayakan kepada setiap leader. Mereka mempercayakan hidupnya untuk diubah dan dibawa ke level yang lebih tinggi lagi melalui hidup kita sebagai leader. Saya suka bilang ke leader-leader, yuk perlakukan mereka ibarat anak-anak, dan kita sebagai leader adalah orang tua. Kira-kira sikap seperti apa yang dimiliki orang tua? Hati seperti apa yang dimiliki orang tua ketika melihat timnya? Dan inilah yang perlu ditindak lanjuti sebetulnya sebagai seorang leader. Keren banget nih coach ya. Tapi rasanya kalau diskusi 1 jam kayaknya nggak cukup ini coach ya. Harus lebih panjang ini kelihatannya ini ya. Nanti kita harus cari waktu yang lain lagi nih coach ya. Tapi anyway, thank you banget nih coach. Iya, Coach Helmi. Tapi di sela-sela work from home saat ini ada banyak activity yang disiapkan juga nih coach ya buat teman-teman sahabat pembelajar yang mungkin tertarik ataupun ada kebutuhan untuk mempelajari lebih mendalam tentang topik leadership ini. Coach Helmi dan kami juga bisa menyediakan wadah untuk bisa pembelajaran secara online ya coach ya. Kalau nggak salah coach Helmi nanti dalam waktu dekat mau ada Zoom ya coach ya untuk leadership program. Betul gitu coach? Betul. Boleh disampaikan dulu nih coach buat teman-temannya. Tadi kan kita berbicara tentang 11 leadership shifting perubahannya. Bahkan kalau tadi kita baru bicara tentang konsep dan prinsipnya. Belum sampai ke tipsnya, bagaimana menghadapi tim bermasalah, bagaimana menghadapi bos bermasalah, bagaimana kerjasama ke samping, tadi yang saya bilang 360 derajatnya harus benerin. Jadi tips seperti itu sangat banyak sekali, bahkan saya pernah coba kemarin dibikin kelas online-nya aja 1 bulan ya, untuk membahas tentang itu gitu. Luar biasa. Karena sangat-sangat jadi memang praktikal, jadi bukan cuma teori, tapi praktikalnya benar-benar case by case itu seperti itu. Jadi memang butuh waktu secara khusus untuk memperdalaman itu. Kalau pengen diaplikasikan lebih real. Jadi silakan sahabat pembelajar, Anda bisa follow di coach_f Wardana ya, betul ya coach ya. Coach Helmi, tinggal ketik aja Coach Helmi, nanti Anda bisa DM beliau gitu, atau follow saya juga Stefanus Honorus dan Lentera Vidya. Nanti kami juga bisa mewadahi sahabat pembelajar jika Anda dan tim mungkin ada kebutuhan untuk program leadership yang lebih mendalam. Karena memang transformational leadership ini sangat luar biasa sekali ya Coach Helmi ya. Yang memang kita nggak bisa cuma sekali belajar langsung jadi begitu. Perlu beberapa kali, perlu ada enhancement, terus juga harus ada pendampingan, mentoring, coaching yang memang membuat program itu akan lebih berdampak seperti itu coach ya. Betul. Tujuannya tetap adalah perubahan, transformasi, bukan sekedar teori. Itu yang penting.
Mantap banget. Coach, mungkin terakhir nih, ada pesan nggak nih buat teman-teman, sahabat pembelajar yang lagi work from home saat ini, ataupun yang teman-teman juga ada yang kerja shift gitu, sehingga Yes. mereka biasanya dulu temennya rame di kantor, sekarang cuma satu dua teman gitu, nggak boleh lebih banyak. Nah, untuk menghadapi situasi yang kelihatannya bisa beberapa minggu ke depan atau bulan gitu yang memang harus menunggu gitu, mungkin ada tips yang penting nggak buat teman-teman nih? Silakan, Coach. Ya, sebetulnya semuanya tidak akan menjadi lebih mudah. Tetapi satu hal yang saya selalu yakini, mungkin ini bisa juga menjadi transformasi bagi kita semua. Saya selalu percaya bahwa segala sesuatu tidak pernah ada yang kebetulan. Yes. Saya selalu percaya bahwa segala sesuatu ada dalam rancangan Tuhan. Amin. Dan rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Yes. Dia tidak mungkin menciptakan kita untuk dicelakakan. Yes. Tapi kitalah yang perlu memahami. Sebetulnya kita seringkali salah karena kita melihat jalur orang lain. Kita membandingkan dengan orang lain. Dengan keadaan yang kita inginkan. Padahal yang perlu kita cari tahu adalah apa yang perlu kita lakukan. Kita tinggal tenang, diam, berdoa, merenung, menjalani semuanya. Justru ini kesempatan refleksi untuk kita mengenali apakah kita masih ada di track kita yang Tuhan mau dalam hidup kita, atau kita sedang keluar dari sana. Kalau di dalam track Tuhan, percayalah, di depan kita ada jauh banyak hal yang lebih luar biasa lagi. Ini saatnya justru kita mempersiapkan diri untuk hal tersebut. Amin. Luar biasa sekali ini. Coach Helmi, thank you banget loh buat waktunya, buat siang hari ini, buat sahabat pembelajar. Kita dapat banyak pencerahan ini, Coach. Tentunya nggak cukup cuma sekali aja nih, Coach. Kayaknya kita harus ada the next session lagi nih, Coach nih. Buat karena ada 11 poin nih ya. Ini kita baru bahas 3 poin aja nih. Waktunya udah cepet banget lewat nih. Tapi satu hal yang paling diingat tadi Coach itu adalah Coach mengingatkan buat kita, jadilah sebagai leader itu leader yang fokus pada pengembangan diri, yang berani bayar harga, dan senantiasa berani memberi dulu. Dan yang terpenting juga mendoakan tim. Betul ya Coach ya? Dan percaya aja gitu ketika kita memberikan perhatian, memberikan diri kita, dan doa kita, dan mau dari dalam kita bereskan, tidak gampang bereaksi, tapi memberikan respon yang tepat, sehingga kita bisa menjadi leader yang membawa transformasi. Betul begitu ya Coach ya? Yes. Semoga demikian. Coach Helmi sehat selalu. Sukses buat Coach Helmi. Kapan-kapan kita harus ngopi lagi nih Coach, sama makan sate ya Coach ya. Waktu itu kita makan sate Madura, mantep banget ya Coach ya. Iya, nonton ya gitu ya. Buat para yang sudah berinteraksi, terima kasih banget Pak Egi, buat Pak Agus, buat Bu Marta, buat semua teman-teman, sahabat pembelajar yang sudah interaksi, yang sudah bertanya, sukses selalu. Semoga Anda semua bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih banyak Coach Helmi. Sampai jumpa ya Coach ya. Mari, selamat siang, sukses buat kita semua.